Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wendy Amelia Putri, mahasiswi Sistem Informasi dari Universitas Tikubang Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kami kerjakan dengan judul Implementasi Data Warehouse pada PT Indofood Fortuna Makmur, Divisi Snack Food. Studi ini merupakan hasil dari proses pembelajaran kami mengenai konsep Business Intelligence, di mana kami menerapkan teknik data warehousing untuk mengolah dan menganalisis data produksi dari perusahaan yang kami jadikan studi kasus, yaitu PT Indofood Fortuna Makmur. Latar belakang perusahaan, Indofood adalah salah satu perusahaan makanan terbesar dan paling terkenal di Indonesia, bahkan telah dikenal secara global. Salah satu divisi penting dalam struktur Indofood adalah divisi snack food, yang memproduksi merek-merek ternama seperti Citato, Kitela, Lays, Cheetos, dan lainnya. Produk snack dilakukan di beberapa lokasi pabrik strategis di Indonesia, yaitu di Semarang, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar. Namun, dengan banyaknya pabrik yang tersebar, menjadi tantangan utama dalam proses pengumpulan dan pemantauan data produksi. Data dari masing-masing lokasi masih bersifat terpisah dan belum terintegrasi, sehingga menyulitkan pihak manajemen dalam melakukan pemantauan performa secara real-time, analisis tren antar produksi dan lokasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, tujuan implementasi data warehouse. Oleh karena itu, dalam studi ini kami memiliki beberapa tujuan utama implementasi data warehouse. Yang pertama, mengonsolidasi data produksi harian dari seluruh pabrik agar berada dalam satu sistem terpusat. Yang kedua, melacak performa shift dan line produksi untuk melihat apakah ada perbedaan kinerja antar waktu atau jalur produksi. Yang ketiga, membandingkan tren produksi antar produk dan antar wilayah, sehingga manajemen bisa mengatur prioritas produksi. Yang keempat, mendukung analisis historis dan perencanaan strategis jangka panjang, agar perusahaan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap permintaan pasar. Selanjutnya, metodologi. Untuk membangun sistem ini, kami melalui beberapa tahapan metodologi yang sistematis. Identifikasi kebutuhan bisnis. Kami terlebih dahulu menganalisis kebutuhan informasi dari sisi manajerial. Apa yang perlu diketahui oleh pimpinan pabrik, data apa yang harus mereka lihat secara rutin. Pengumpulan dan pembersihan data. Data produksi kami ambil dalam format Excel yang kami susun berdasarkan transaksi per hari, per lokasi, per shift, dan per line produksi. Data ini kemudian kami normalisasikan agar tidak terjadi redundansi. Desain start skema, kami merancang struktur data warehouse dalam bentuk skema bintang, dengan 1 tabel fakta dan 4 tabel dimensi. Pembangunan data warehouse, seluruh data kami integrasikan ke dalam sistem terstruktur. Kemudian kami menghubungkannya ke alat OLAP dan visualisasi seperti Tableau untuk dianalisis dan divisualisasikan secara interaktif. Selanjutnya, start skema desain. Skema bintang ini terdiri dari 1 tabel fakta, yaitu transaksi produksi, dan 4 tabel dimensi, yaitu dim waktu, menyimpan informasi tanggal, hari, bulan, dan tahun. Dim produk, menyimpan informasi nama produk, kategori, dan brand. Dim lokasi, menyimpan nama pabrik dan provinsi. Dim line, menyimpan nama line produksi dan kapasitas maksimalnya. Setiap transaksi produksi akan selalu mengacu pada tanggal produk, lokasi pabrik, dan line produksi tertentu. Selanjutnya, data yang kami gunakan adalah data produksi selama 6 bulan, dari Januari hingga Juni 2024. Jumlah total data transaksi mencapai lebih dari 2.500 baris. Cakupan data meliputi 5 pabrik: Semarang, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar. 7 jenis produk: Citato, Kitela, Lays, Cheetos, dan lain-lain. 5 jalur produksi atau line, 3 shift kerja setiap hari, shift 1, 2, dan 3. Dengan cakupan ini, data yang kami
olah cukup representatif untuk menggambarkan performa produksi Indofood dalam skala nasional. Selanjutnya, contoh data transaksi produksi. Kami akan menampilkan contoh transaksi produksi yang mewakili data dari 6 bulan terakhir, yaitu periode Januari hingga Juni 2024. Data ini diambil dari sistem pencatatan transaksi harian yang berisi informasi lengkap, mulai dari ID produksi, tanggal produksi, nama produk, lokasi pabrik, line produk produksi, shift kerja, jumlah unit yang diproduksi, hingga produksi yang dikeluarkan. Untuk keperluan presentasi ini, kami menampilkan salah satu transaksi dari masing-masing bulan yang menggambarkan variasi lokasi produk dan line produksi yang digunakan. Misalnya pada bulan Januari 2024, produksi dilakukan di pabrik Makassar menggunakan line L01 pada shift 3 dengan total produksi sebanyak 732 unit dan biaya produksi sebesar Rp76.128. Lalu di bulan Februari masih di pabrik Makassar, namun menggunakan line L04 dan berada pada shift 1 menghasilkan 529 unit. Data dari bulan-bulan berikutnya menunjukkan bahwa pabrik Semarang dan Surabaya juga aktif dalam proses produksi dengan variasi penggunaan line dan shift yang berbeda. Dari sini kita bisa melihat bahwa aktivitas produksi yang berlangsung secara bergiliran di berbagai pabrik dan shift dengan output yang bervariasi tergantung lokasi dan kapasitas lainnya masing-masing. Informasi inilah yang kemudian kami olah lebih lanjut dalam laporan OLAP untuk menghasilkan insight yang lebih strategis. Nah, selanjutnya hasil laporan OLAP atau Tableau. Setelah seluruh data kami integrasikan, kami bangun dashboard menggunakan Tableau dan menghasilkan beberapa insight yang menarik. Yang pertama, shift 1 memiliki output produksi tertinggi dibanding shift lainnya. Yang kedua, Semarang menjadi pabrik dengan output produksi tertinggi. Yang ketiga, Makassar menghasil output paling rendah. Yang keempat, line A1 atau L01 adalah jalur produksi dengan kapasitas dan output paling besar. Sementara line C1 atau L04 memiliki keterbatasan kapasitas dan perlu perhatian manajemen. Kami juga bisa melihat grafik per bulan per semester dan membandingkan antar produk. Selanjutnya, analisis region dan line produksi. Setelah data-data transaksi produksi, kami konsolidasikan dalam data warehouse dan divisualisasikan melalui Tableau. Kami melakukan analisis lebih lanjut untuk melihat pola berdasarkan wilayah pabrik region dan jalur produksi atau line. Dari hasil analisis ini ditemukan beberapa temuan menarik yang layak menjadi perhatian manajemen. Analisis berdasarkan lokasi pabrik atau region. Pertama, kami menganalisis output produksi berdasarkan lokasi pabrik. Kami menemukan bahwa pabrik Semarang konsisten menunjukkan volume produksi tertinggi dibanding lokasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan efisiensi di Semarang cukup baik. Sebaliknya, pabrik Makassar berada pada posisi paling rendah dalam hal output produksi selama periode 6 bulan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh keterbatasan line produksi, sumber daya manusia, atau mungkin jadwal operasional yang lebih sedikit. Informasi ini penting untuk evaluasi performa antar cabang dan dapat digunakan sebagai dasar alokasi sumber daya, investasi peralatan, atau pelatihan staf di pabrik tertentu. Analisis berdasarkan jalur produksi atau line. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis berdasarkan jalur produksi yang digunakan setiap pabrik. Line A1 atau L01 tercatat sebagai jalur paling produktif dengan volume produksi yang paling besar dibandingkan line lainnya. Ini menunjukkan bahwa line tersebut memiliki efisiensi kerja tinggi dan kapasitas yang optimal. Sementara itu, line C1 atau L04 terlihat memiliki volume produksi yang jauh lebih rendah, meskipun jumlah transaksi produksinya cukup banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa line tersebut mungkin memiliki kapasitas mesin yang rendah atau terjadi kendala teknis dalam operasionalnya.
Maka dari itu, kami merekomendasikan agar manajemen melakukan evaluasi pada line L04, baik dari sisi teknis maupun manajemen sumber daya, agar performanya bisa ditingkatkan dan tidak menjadi bottleneck dalam proses produksi. Secara keseluruhan, analisis region dan line ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai di mana kekuatan produksi berada, serta di mana titik lemah atau peluang perbaikan perlu difokuskan. Untuk kesimpulan dari studi ini, kami menyimpulkan bahwa implementasi data warehouse pada perusahaan manufaktur seperti Indofood memberikan banyak manfaat, antara lain, yang pertama, memudahkan analisis multidimensi. Yang kedua, menghemat waktu pelaporan dan evaluasi. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional. Dengan adanya data yang terintegrasi, manajemen dapat lebih cepat mengambil keputusan yang berdampak besar pada efisiensi produksi dan pengendalian biaya. Yang terakhir, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi data warehouse di PT Indofood Fortuna Makmur. Terima kasih kepada Ibu Sulastri telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil studi kami. Saya, Wendy Amel Putri, mewakili seluruh anggota kelompok bersama Mbak Revina Fauzia dan Mas Muhammad Bintang Faren. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.